Selamat pagi, Bu Novel dan teman-teman. Jadi di sini saya akan mempresentasikan journey worship saya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pada saat saya lahir. Saya dilahirkan ke dunia ini dengan pikiran dan tubuh yang sehat. Saya dilahirkan untuk menjadi seorang Kristen karena kedua orang tua saya menganut agama Kristen. Kehidupan saya sebagai seorang Kristen dimulai sejak lahir. Lalu pada saat saya TK, saya dibawa orang tua saya ke ibadah anak. Saya diajarkan tentang awal mula bumi diciptakan dan kehidupan Adam dan Hawa. Saya mulai tahu apa itu agama Kristen. Lalu pada saat saya SD, saya mulai beribadah sendiri di tempat Power Kids. Saya diajarkan tentang firman Tuhan. Saya mulai rajin beribadah dan mulai mengerti firman Tuhan. Lalu pada saat saya SMP, saya mulai ibadah dengan rajin dan semangat. Saya masuk ke dalam komunitas remaja di Teens. Saya bertemu dengan teman dan kakak pembimbing yang membangun saya ke arah positif. Lalu pada masa SMA, semenjak COVID-19 melanda dunia, saya semakin malas untuk pergi beribadah. Saya datang ke gereja hanya sebatas rutinitas. Saya masuk ke dalam pergaulan yang jauh dari perintah Tuhan. Saat saya masih kecil, saya tidak mengerti apa itu ibadah. Saya hanya mengikuti orang tua saya ke gereja sebagai rutinitas saja. Karena saya terlahir dari kedua orang tua yang menganut agama Kristen. Sama halnya dengan persembahan, saya belum mengerti apa itu persembahan. Saya hanya diberi uang oleh orang tua saya untuk persembahan, tetapi saya tidak tahu makna dan arti persembahan. Setelah saya belajar tentang ibadah dan persembahan di sekolah, saya mulai mengerti makna dari ibadah dan juga persembahan. Ibadah adalah cara kita untuk mendekati diri kepada Tuhan Yesus. Dalam ibadah kita dapat memuji, merendahkan diri, dan memuliakan nama Tuhan. Kita juga dapat mempersembahkan diri kita sebagai bentuk ucap syukur kepada Tuhan atas apa yang telah Ia berikan kepada kita. Persembahan tidak hanya berupa uang saja, tapi kita bisa memberikan waktu dan tenaga kita untuk pergi beribadah. Kita juga dapat mempersembahkan berupa talenta yang telah Ia berikan kepada kita. Dan juga kita tidak perlu menyombongkan diri, tetapi untuk memuji dan menyembah Tuhan. Yang kedua, praktik ibadah di lingkungan umum dan khusus. Pada saat saya umur 3 tahun, saya diajak orang tua pergi ke gereja untuk beribadah. Setiap minggu, saya selalu beribadah bersama kedua orang tua saya pada umur 3 tahun tersebut. Pada saat memasuki sekolah TK, pada umur 4-5 tahun, saya mulai disuruh dan dibawa orang tua saya untuk mengikuti ibadah anak. Tetap tidak beribadah bersama orang tua saya lagi di ibadah umum. Saya dibawa ke ibadah anak. Saya mulai terbiasa beribadah sendiri tanpa orang tua saya. Saya mulai nyaman di tempat ibadah saya karena saya memiliki teman-teman yang baik dan guru yang baik, sabar, dan mengajarkan firman Tuhan. Saya diajarkan tentang firman Tuhan dari awal mula bumi dibentuk hingga cerita tentang Adam dan Hawa. Lalu saya juga diajarkan tentang firman Tuhan. Kemudian saat saya naik ke kelas 1 SD, saya dipindahkan ke Power Kids untuk tingkat selanjutnya. Di tempat yang baru ini saya merasakan hal yang berbeda, yaitu saya memiliki seorang kakak pembimbing yang seperti teman saya, tidak seperti guru. Saya diajarkan firman Tuhan lebih dalam lagi dari sebelumnya. Saya juga mulai membaca Alkitab pada saat saya di tempat ini. Di tempat ini ada sebuah kata-kata yang dijadikan lagu untuk mengingatkan saya menjadi anak Kristus, yaitu power. P. Pray, O. Obey, W. Witness, E. Enrich, and R. Rise. Saya juga mulai membaca Alkitab dan memiliki ayat hafalan setiap minggunya. Hari demi hari, tahun demi tahun, saya merasa sangat nyaman di tempat ini hingga saya kelas 6 SD, yaitu 12 tahun. Saya memiliki banyak teman dan kakak pembimbing yang baik hati. Kami memiliki sebuah komunitas untuk men-sharing firman Tuhan dan kehidupan kami masing-masing. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan saya hidup yang penuh warna dengan adanya komunitas gereja ini. Saya semakin rajin beribadah karena saya semangat untuk memuji dan menyembah Tuhan. Lalu saya masuk ke kehidupan yang baru saya, yaitu pada saat saya masuk kelas 1 SMP. Saya beralih dari Power Kids ke Teens. Saya semakin senang untuk beribadah kepada Tuhan karena saya merasa mulai lebih dewasa. Saya memiliki teman-teman seumuran yang baik dan asik. Saya juga memiliki kakak pembimbing yang perhatian terhadap lingkungan pergaulan kami. Tapi saat dunia dilanda COVID-19, semua telah berubah. Dunia telah berubah menjadi buruk. Saya tidak dapat pergi ke gereja dan beribadah bersama teman-teman dan kakak pembimbing saya. Gereja juga mengalami musibah, yaitu kebakaran, sehingga saya harus menunggu COVID-19 mereda dan menunggu pembangunan gereja saya 100%. Selama 2 tahun, saya kehilangan teman-teman dan kakak pembimbing saya. Saya juga mulai kehilangan Tuhan Yesus karena saya mulai bermalas-malasan beribadah. Selama 2 tahun, saya beribadah secara online.
karena saya mulai bermalas-malasan beribadah. Pada 2021, kelas 9, COVID-19 pun mulai bereda dan gereja sudah dapat digunakan untuk beribadah. Saya mulai kehidupan yang baru, walaupun saya kehilangan kenyamanan, teman-teman, dan kakak pembimbing saya. Semua terasa sangat asing. Saya mulai rajin pergi ke gereja lagi, walaupun menggunakan masker, dan menjaga jarak dengan orang lain. Saya memulai ibadah kembali dari kelas 9 sampai hingga saat ini kelas 11. Saya mulai masuk ke ibadah lagi dan mulai memasuki komunitas saya yang baru bersama teman-teman saya yang telah lama tidak berkomunikasi. Saya memulai kehidupan baru lagi dari keterpurukan dari masa pandemi. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah membimbing dan menopang hidup saya ke jalan yang benar. Yang ketiga, tantangan atau kendala atau pengorbanan secara internal dan eksternal dalam proses pertumbuhan ibadah kepada Tuhan. Banyak tantangan yang saya alami dalam proses pertumbuhan saya dalam beribadah kepada Tuhan. Saya sangat bergumul dengan keberadaan HP saat saya sedang beribadah. Saya sangat terganggu dengan adanya HP di saku saya. Saya juga sangat tergoda untuk bermain HP saat beribadah. Notif yang muncul dari HP saya sangat menggoda saya untuk membuka HP. Saya telah berusaha men-silent HP saya, tetapi pikiran saya tetap tertuju untuk membuka HP tersebut dan memainkannya. Saya juga memiliki gangguan terhadap persembahan saya. Saya diberikan persembahan dari orang tua saya hanya sebagai rutinitas saja. Saya masih belum bisa memberikan persembahan saya dengan perpuluhan dari uang jajan saya. Saya masih tergoda untuk mementingkan hidup jasmani saya dibandingkan hidup rohani saya. Yang keempat, peran Roh Kudus dalam proses pertumbuhan spiritual hidup, khususnya dalam hal ibadah. Roh Kudus sangat berperan terhadap proses pertumbuhan spiritual saya, terutama dalam beribadah. Saya selalu terjerumus ke dalam dosa. Roh Kudus selalu mengingatkan saya untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan dan sesuai jalan Tuhan. Tetapi, saya selalu mengabaikan apa yang telah Roh Kudus sampaikan kepada saya, sehingga saya mengalami sebuah masalah yang terjadi. Dan saya bertanya-tanya, mengapa hal ini dapat terjadi? Roh Kudus selalu ada di samping saya untuk mengingatkan saya untuk hidup sesuai jalan Tuhan. Saya mulai sadar bahwa saya masuk ke dalam pergaulan yang buruk. Saya mulai mendengarkan kata hati saya dan mendengarkan Roh Kudus. Roh Kudus tidak menyerah untuk membawa saya keluar dari pergaulan yang buruk dan membawa saya ke pergaulan yang baik. Saya menjadi anak yang rajin beribadah dan saya selalu berdoa kepada Tuhan supaya saya selalu diingatkan Roh Kudus untuk tidak hidup dalam keberdosaan tetapi hidup dalam firman Tuhan. Yang kelima, analisis disertai ayat firman Tuhan sebagai pedoman dari argumen yang diberikan. Perjalanan iman saya telah mengubah saya untuk menjadi hamba Tuhan yang baik. Seperti yang dikatakan Tuhan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat pada Matius 3 ayat 2. Sungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Matius 18 ayat 3. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sudah dekat. Matius 10 ayat 7. Saya mengalami perubahan pada hidup saya sesuai dengan perkataan Alkitab. Alkitab dan firman Tuhan telah mengubah hidup saya menjadi lebih baik dan berkenan bagi Tuhan. Semakin dewasa, hidup semakin sulit. Maka dari itu, kita harus mencari Tuhan dan bertobat. Karena kerajaan surga sudah dekat. Manusia hidup tidak luput dari dosa. Tapi setiap keyakinan kita untuk bertobat, pasti ada kendala dan tantangan yang dihadapi. Tuhan akan menolong kita ketika kita mengalami kesulitan di perjalanan hidup kita. Seperti yang dikatakan pada kitab Yesaya 41 ayat 13, sebab aku ini Tuhan, Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Tuhan akan selalu berada di samping kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anak berjalan sendirian. Yang keenam, doa dan komitmen kepada Roh Kudus mengenai keinginan terdalam untuk Ia terus menuntun hidupmu agar bisa bertumbuh dan setia mempersembahkan ibadah terbaik kepada Tuhan. Tuhan Yesus, saya ingin berdoa kepadamu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memberikan hidup yang berkenan padamu. Engkau telah memberikan saya kesehatan, makanan secukupnya, dan keluarga yang utuh, yang hidup berkenan kepadamu. Saya tahu Tuhan, bahwa hidup saya penuh dalam keterpurukan dan dosa. Tetapi saya ingin hidup lebih baik lagi, yang berkenan, dan menuangkan seluruh hidup saya untuk-Mu. Engkaulah Tuhanku yang Maha Kuasa, Maha Pemaaf, Tuhan yang telah menjanjikan kekekalan di dalam surga kepada anak-Mu. Tiada tandingnya diri-Mu ya Tuhanku, dan tiada terbandingnya diri-Mu pada siapapun. Engkaulah Allah Tuhanku yang menopang hidupku. Saya berdoa kepadamu Tuhan, supaya Engkau mengirim Roh Kudus kepada saya untuk menuntun hidup saya, agar bisa bertumbuh dan setia mempersembahkan ibadah terbaik saya kepada Tuhan. Saya berkomitmen untuk hidup di dalam-Mu, dan saya akan memberikan seluruh hidup saya untuk menyembah dan memuji nama-Mu ya Tuhanku.
Kiranya Engkau mendengarkan doa hambamu yang berdosa ini, supaya hambamu ini bisa menjadi orang yang berguna dan berdampak positif bagi orang lain. Inilah doa saya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Novel dan teman-teman sudah mendengarkan Journey Worship saya.